Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anton Mitra Aka, berlanjut kepada bagian kedua, dasar-dasar perakitan power amplifier untuk memenuhi beberapa permintaan teman-teman sehingga dapat bermanfaat, mudah-mudahan. Selanjutnya pada video ini kita akan melihat detail demi detail angka power supply dan bagian-bagian per masing-masing. Kita akan melihat pertama adalah trafo. Trafo di sini menggunakan 20 ampere CT 45 volt. Terlihat 45 volt. Kemudian dioda. Di sini saya menggunakan dioda Cryptop 35 ampere. Mudah-mudahan terlihat seperti ini. Mungkin kurang jelas karena menggunakan HP. Kita coba zoom seberapa angkanya. Saya sebutkan saja di sini tertulis KBPC 3510. Jadi mampu untuk menghandle ampere trafo yang hanya sekitar 20 ampere. Jenis trafo ini untuk frekuensinya 50 Hz atau 60 Hz. Merek rekan-rekan sudah tahu, dengan inisial E 3 huruf. Kemudian Elco kita lihat, kita dekatkan 1000 mikro, mereknya inisial N. Mudah-mudahan terlihat. Ini Cikon sebanyak 82. Kemudian untuk lebih detail lagi, masuk ke soket terminal AC. Kita lihat di sini soket terminal AC ada 3 pin. Ini akan terkoneksi dengan tegangan 220. Di sini terlihat soket 3 pin. Ini box yang digunakan dari sisi belakang. Kemudian saklar, kita lihat dari dalam seperti ini. Saklar atau switch on off dari sisi depan, mudah-mudahan bisa terlihat. Agak berat. Nah, bentuknya seperti ini dari sisi depan. Agak buram. Dari ini saklar on off. Ini potensio. Kiri kanan untuk volume masing-masing driver. Kita lihat tegangan dari trafo yang di sini 0 110 130 dengan extension ekstra tegangan 18 VCT 50 ampere. Nah, penyambungan nanti untuk ke 220, jadi tegangan 100 di sisi sini ini akan dijumper ke 0 sisi kanannya. Jadi nanti penjamperan 110 dijumper ke 0. Koneksi dari 220 adalah 0 dan 110 sisi kanan. Setelah 110 sebelah kiri dijumper ke 0, maka total di sini penjumlahannya menjadi 220 volt. Baik, inilah trafo yang akan digunakan
Untuk power supply power 2 kali 500 watt, kita lihat di sini pada posisi primer sisi atas ada 0 110, terus 0 110 130, extension tegangan 500 mA, CT 18 volt maksimal. Di sini tersedia 12 CT, 15 CT dan 18 CT. Untuk jalur primer kita akan jumper dari tegangan yang 110 dengan 0, sehingga penjumlahan lilitan dari trafo ini menjadi 220 di sisi 110 yang sebelah kanan. Jadi 0 sampai 110 volt kita jumper ke 0 sisi kanan, sehingga lilitan total adalah 220 volt tegangan nanti yang untuk jalur primer. Jadi pin yang akan kita connect ke AC kabel dari 220 adalah pin nomor 1 dan nomor 4. Nomor 2 dan 3 kita jumper. Selanjutnya tegangan di trafo ini sekundernya adalah CT 45 volt. 45 volt. Jadi tersedia ada 25 volt, 32 volt, 40 volt dan 45 volt. 20 ampere, frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Ini frekuensi tegangan. Baik, kita akan jumper. Agak berat memang trafonya. Kita jumper tegangan 110 volt dengan 0 agar bisa membentuk tegangan 220. Ini kita jumper, sediakan. Kita gunakan tembaga tunggal seperti ini. Besarnya tembaga disesuaikan dengan ampere trafo atau minimal sama dengan besar kabel tembaga lilitan primer, karena yang akan kita jumper adalah posisi lilitan primer. Baik, kita jumper seperti ini. Kita lihat dari sisi atas. Baik, kita masukkan kabel jumper. Nah, untuk memperkuat kita lipat kabel jumper tadi. Baik, kita lipat agar lebih kuat. Kita jepit seperti ini. Sisi satunya juga kita lipat, kita jepit sehingga jumper ini akan terhubung seperti ini. Lihat di jempol saya. Setelah kabel jumper atau kawat jumper terpasang, kita lakukan penyolderan. Kita solder dulu seperti ini. Usahakan disolder merata dan kuat, karena tegangan di sini adalah tegangan primer dari jalur PLN atau genset. Kita ingatkan kembali, besar kabel tembaga yang kita gunakan untuk jumper minimal sama dengan besar kabel tembaga dari lilitan kawat primer. Kenapa kok harus lebih besar atau sama?
untuk mengurangi panas akibat aliran arus yang melewati kawat jumper ini. Jadi disesuaikan ampere dan ya. Baik, kita lihat sepertinya sudah merata. Coba kita lihat, sudah kuat, sudah terhubung. Kita coba goyang, lepas atau bergerak enggak. Oh, sudah kuat. Jadi nanti koneksi kabel dari luar adalah 0 dan 110 sisi kanan. Ini penjumlahan dari 110 dengan 110 menjadi 220 AC tegangan PLN. Baik, nanti kita lanjut dengan penyambungan kabel sisi sekunder atau output dari trafo. Oke, kita kembali lagi ke sisi selanjutnya, driver power. Driver power yang saya gunakan adalah Super OCL 500 watt. Kita lihat transistor yang saya gunakan N5401, ada 3 buah. Kemudian transistor driver KSE340, kemudian maksudnya tadi KSE340 transistor phase, transistor drivernya Motorola on semiconductor 15030 dan 15031. Di sini menggunakan PCB untuk transistor final sebanyak 4 set, jalur positif dan jalur negatif. Jalur positif 2SC 3858, jalur negatif 2SA 1494. Kita lihat dari sini. Di sini ada, di sebaliknya terdapat, maaf saya putar, ada air kapur 5 watt di sisi belakang. Sini air kapur 5 watt, kemudian resistor fuse untuk fuse dari kaki transistor final pin basis. Di sini basis, kolektor, emitor. Emitor ini akan tersambung dengan kaki basis, kolektor, emitor. Emitor akan tersambung dengan 1 buah resistor 5 watt atau air kapur setiap transistor final. Kanan dan kiri sama spesifikasinya. Kita lihat tegangan plus minusnya min 63 volt, sisi sebelahnya, maaf mungkin agak gelap, sisi sebelahnya plus 63 volt. Plus adalah jalur rel positif untuk mensuplai transistor final dan power driver. Lihat, kiri dan kanan sama, jenisnya sama. Kemudian di sini ada terminal input. Ini terminal untuk tegangan plus dan minus. Sisi sebelahnya juga sama, menggunakan power driver Super OCL. Lihat, sama, sejenis. Kiri dan kanan rel transistor final juga sama, kiri dan kanan.
Baik, kemudian ke protektor. Kita lihat protektor seperti ini detailnya. Di sini menggunakan Protek merek Omron. Saya kira cukup bagus dengan merek tersebut. Protektor ini kita lihat. Oke, di sini ada lampu Protek. Ini akan nanti terpasang di depan. Lampu signal ini terpasang di sini nanti, bersandingan dengan lampu flip signal dan lampu power. Kemudian tegangannya dibutuhkan dari protektor ini adalah AC 12 sampai 25 volt. Selanjutnya, oh ya, tadi relay ada 2 buah, kiri dan kanan. Jadi protektor ini berfungsi stereo. Kemudian ada jalur in 1, in channel kanan, dan in channel kiri. Terus out channel kiri dan out channel kanan. Di sini ada ref L dan ref L. Saya balik biar enggak tulisannya terlihat. Ref L dan ref R adalah resistor, emitter, follower untuk sisi kiri, dan ref R resistor, emitter, follower untuk sisi kanan. Ini akan terkoneksi nanti di terminal PCB yang sebelum emitter dari jalur positif dan jalur negatif. Makanya ada ref kiri dan ref kanan untuk plus dan min. Di sini kita coba lihat ref protektornya. Ref L kiri plus dan min, ref R kanan plus dan min. Maaf nih, agak buram memang kamera HP-nya. Baik, untuk komponen selanjutnya inverting. Ini untuk menambah daya, maksudnya memanipulasi daya output agar serasa lebih besar dentuman bass menggunakan inverting ini, dan bisa digunakan untuk BTL power. Di sini menggunakan IC LM324. Tegangan langsung bisa connect ke power 63 volt plus dan min. Di sisi out, di sisi in, terminal ini nanti saya ganti dengan terminal jenis TS tip slave. Nah, ini outputnya, out kiri, ground, out kanan. Ada 3 pin, kita lihat 3 pin. Mudah-mudahan jelas. Selanjutnya out terminal speaker. Ini plus dan min sisi kiri, plus dan min sisi kanan. Oke, saya kira itu spek-speknya. Jadi angka-angkanya juga sudah memenuhi dari secara teori. Kebutuhan ampere dan voltase sudah dapat di cover oleh komponen-komponen yang ada di power amplifier. Jadi misalnya transistor final ini maksimal tegangan 200 volt DC untuk jenis Sanken seri ini. Kemudian untuk transistor driver Motorola MJE 15031 dan MJE 15030
15031 ada di jalur negatif. Kita lihat 15031 jalur negatif, 15030 di jalur positif. Transistor fast KSE tadi sudah disebutkan ya. Itu mungkin detail-detail per komponen. Baik, mitra Adrio, selanjutnya komponen atau part atau kit yang kemarin pada bagian 1 sudah disusun. Jadi teknik penyusunan dan penempatan komponen atau kit atau part yang akan kita assembling atau kita rakit itu harus memperhatikan satu, menghindari dengung, yang kedua rute kabel yang lebih baik, artinya tidak semrawut, yang ketiga panjang kabel yang dibutuhkan untuk koneksi antar part juga lebih pendek sehingga mengurangi intervensi dari sinyal tegangan AC dan mengurangi dengung. Intinya adalah penyusunan ini untuk mengurangi dengung yang disebabkan karena induksi dari trafo. Nah, di sini kita lihat di layar dari penempatan kemarin pada bagian 1, saya sudah memberikan tanda berupa titik putih dan kotak putih, garis. Ini adalah titik-titik di mana yang akan kita buat lubang untuk menempatkan part ke dalam box. Jadi penempatan part ke dalam box menggunakan dua jenis baut atau skrup atau cun. Jadi di sini ada model skrup seperti ini. Maaf, mungkin bisa terlihat seperti ini. Menggunakan skrup. Untuk yang panjang 0,5 cm, diameternya sekitar 2,5 mili. Di sini juga ada yang 1 cm, diameter 2,5 mili dan 3 mili. Jadi nanti mata bor yang digunakan untuk melubangi posisi dudukan kita sesuaikan dengan baut yang akan digunakan. Apabila menggunakan cun, usahakan lubang lebih kecil dari diameter skrup agar skrup ini kuat mengikat, merekat pada lubang yang lebih kecil. Bagian kedua menggunakan mur dan baut. Maaf, mur baut seperti ini. Ini ada beberapa ukuran panjang. Berbeda dengan skrup tadi, mur baut ini diameternya rata-rata sama. Yang akan saya gunakan adalah 2,5 mili dengan panjang-panjang yang berbeda. 0,5 mili, 0,5 cm, terus 1,2 cm panjangnya, 1 cm, maaf saya ulang, 0,5 cm, 1 cm, 1,2 cm, 1,5 cm. Diameter keempat baut ini sama, tetapi penggunaan dengan ketinggian atau panjang baut yang berbeda. Untuk tahap selanjutnya nanti akan kita bahas koneksi kabel power supply, koneksi kabel input audio atau signal, kemudian koneksi kabel speaker dari driver ini. Demikian saya sampaikan untuk bagian kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat
bagi rekan-rekan yang akan membutuhkan dasar perakitan power amplifier. Ditunggu untuk bagian ketiga, pengkabelan atau wiring dari power amplifier ini. Saya kira itu yang paling utama.